Halo Mbak. Hai Mas, pesen hot latte-nya satu ya, arte yang bagus, soalnya buat upload nih. Oke Mbak. Ya, makasih Mas. Sama-sama. Halo Mbak. Maaf kopinya. Iya, makasih. Silakan. Wah, bagus banget Mas artnya. Kenapa nggak bikin video tutorial aja di YouTube atau Instagram? Wah, boleh juga tuh Mbak, nanti saya pikirin ya. Terima Iya. kasih. Tadi ada masukan dari customer. Kalau lihat Instagram sama YouTube kayak bagus juga sih. Ah, bikin YouTube aja deh. Oke, kita siapin dulu nih kameranya nih. Sip. Halo sahabat Disnaker. Kali ini saya akan membuat video tutorial menggunakan espresso mesin. Saya akan membahas cara kalibrasi espresso, lalu cara membuat cafe latte, dan saya akan memberikan tips untuk membuat heart atau love, lalu tulip 3 layer. Oke, sebelum kita membuat kalibrasi espresso dan cafe latte dan basic latte art, kita harus menyiapkan diantaranya mesin espresso, grinder, dan tentunya bahan baku seperti kopi. Di sini sahabat Disnaker boleh menggunakan Arabica, Robusta, ataupun kopi blend, yaitu campuran antara Robusta dan Arabica. Komposisinya terserah sahabat Disnaker, bebas sesuai selera sahabat ya. Oke, siapkan portafilternya. Di sini saya menggunakan portafilter double ya sahabat Disnaker. Siapkan timbangannya untuk menimbang kopi sebanyak 18 gram. Di sini saya menggunakan kopi Arabica dengan tingkat kehalusan fine atau halus. Oke, sebanyak 18 gram ya sahabat Disnaker. Lalu ratakan dan tamping. Pastikan tamping kalian rata agar tidak terjadi leveling atau tidak seimbang antara kanan dan kiri. Karena di sini saya menggunakan portafilter double. Cek keadaan mesin apakah sudah terisi air dengan baik dan screen shower tidak kotor. Lalu sahabat bisa menggunakan one shoot atau gelas shooter yang ada ukuran milinya. Di sini saya menggunakan gelas double shoot atau 2 oz sebanyak 60 mili. Tapi nanti kita mencari 30 mili, 30 mili selama 20 hingga 30 detik. Baik, di sini saya dapat first drop di detik ke-6. Lalu saya akan menunggu kopi hingga di titik 30 mili. Dengan standar saya mencari 20 detik. Baik, di sini saya menyelesaikan 30 mili, 30 mili ya sahabat selama 20 detik. Di sini espressonya terlihat cantik. Jadi espresso itu ada 3 layer ya sahabat. Paling atas namanya crema, di tengah ini namanya body, dan yang paling bawah namanya heart. Oke, kita cicipi ya sahabat. Jadi pastikan dulu kalibrasi kalian pas, baru nanti buat produk, baik itu nanti americano, cafe latte ataupun kopi susu lainnya. Kita coba dulu ya sahabat Disnaker. Ya, karena kopi yang kita gunakan ini Arabica, jadi memang notesnya Arabica banget ya. Body tidak terlalu tinggi, acidity-nya cukup tinggi, dan rasa fruitynya dominan. Kita gunakan 1 shoot espresso. Siapkan cangkir seperti ini ya sahabat Disnaker. Jadi ini adalah cangkir khusus cafe latte karena volumenya cukup banyak.
sehingga nanti rasanya lebih milky. Karena cafe latte itu artinya adalah kopi yang dominan rasanya susu, berbeda dengan cappuccino. Kalau cappuccino itu untuk ukuran cangkirnya lebih kecil, biasanya kita sebut dia dengan tulip. Kalau ini untuk volumenya bisa 200 ml lebih. Kalau cappuccino biasanya kurang, karena kita akan lebih menonjolkan kopi untuk cappuccino. Untuk cafe latte kita akan lebih menonjolkan rasa susunya. Baik, bila espresso sudah dituang dalam cangkir, kita siapkan susunya. Baik, sahabat Disnaker, di sini boleh menggunakan susu UHT ataupun pasteurisasi, tapi pastikan yang dingin. Dan UHT itu biasanya ada beberapa brand yang tidak bisa di steam. Kalau saya menyarankan hanya ada beberapa brand, baik itu Diamond ataupun Greenfield, dan pastikan dingin ya sahabat. Kalau ingin lebih mudah lagi, gunakanlah susu pasteurisasi. Di sini saya menggunakan Milk Jug 350 ml. Kalau sahabat ingin menggunakan yang 600 ml juga bisa. Proses steam susu itu adalah proses menghangatkan susu untuk menjadi buih. Cafe latte kita membuat buih yang microfoam. Jadi di sini foamnya itu tipis, sehingga kalau nanti kita buatnya dengan perfect, susu ini akan menjadi rasanya manis dan teksturnya itu mudah untuk dibuat latte art. Sebelum kita mulai sahabat, ada beberapa mesin yang memang butuh perlakuan khusus sebelum memulai steam. Tapi kita menggunakan mesin yang sudah ready ketika ingin memulai frothing milk. Kita bisa cek dengan cara membuka knopnya yang sudah siap. Ketika kita buka knopnya, pressure atau tekanannya itu sudah langsung kencang, jadi tidak perlu nunggu. Karena ada beberapa mesin itu kita bisa nunggu sekitar 10-15 detik hingga dia tekanannya kencang. Baik sahabat Disnaker, ini adalah teknik yang sangat tricky, karena untuk membuat steam milk tidak semuanya berhasil. Pasti mereka gagal. Ketika gagal, yang terjadi adalah rasa itu tidak akan balance, dan ketika membuat gambar itu akan sulit. Jadi di sini saya akan memberikan tips kepada sahabat. Ya, tekniknya adalah perhatikan milk jug. Jadi ketika dari milk jug ini nanti sahabat potong menjadi 4 bagian. Jadi di setiap bagian sudut itu dijadikan pusat titik steam wine. Karena kenapa? Nanti sahabat harus membuat rounding atau putaran. Ya, di dalam putaran itulah posisinya untuk menyatukan antara foam dengan susu. Awalnya teman atau sahabat kalian harus membuat foam di awal dengan namanya stretching. Ya, itu identifikasinya dari suara desisan yang biasa diidentifikasi dengan cara tss, tss, tss. Oke, itu biasanya bisa 3 kali atau 5 kali. Bisa terlihat dari teksturnya. Bila buihnya sudah naik, baru kita mulai rounding ya sahabat. Yuk kita mulai praktek aja. Mulai dengan flashing. Oke, di sini cari posisi steam wine yang nyaman. Ya, jadi sahabat nyamannya di mana, bisa melalui kanan, kiri, ya, atau pojok belakang kiri atau pojok belakang kanan. Di sini saya menggunakan pojok depan kiri. Oke, sahabat bisa dengarkan nih suara desisannya. Oke, jadi desisannya saya menggunakan 3 kali desis. Langsung saya buat rounding sahabat. Di sini saya tinggal mencari suhunya hingga hangat, 55 hingga 65 derajat Celcius. Jangan lupa siapkan lap basah ya, towel basah. Di sini kalau untuk susu biasanya saya menggunakan warna-warna cerah. Di sini warnanya oranye ya sahabat. Baik, di sini saya dapat teksturnya. Jadi kenaikan susu itu tidak terlalu banyak, sekitar 10 hingga 20% untuk membuat cafe latte. Bila terlalu tebal, nanti sahabat itu bisa membuat cappuccino. Baik, kita mulai di sini dari membuat loave ya sahabat. Oke, kalau loave itu, kalau seandainya nanti sahabat frottingnya sudah betul, cukup ditaruh di tengah. Oke, lalu sahabat angkat. Oke, dan dorong di belakang. Oke, maka akan menjadi loave. Baik, seperti ini ya sahabat. Oke, ini loave basic latte art. Jadi kalau nanti sahabat udah berhasil di sini, kita bisa mulai lanjut ke
gambar berikutnya. Oke, tadi saya buat 2 shoot sahabat. Di sini saya akan buat yang kedua, yaitu tulip 3 layer. Jadi kalau seandainya tadi love itu cuma 1 layer, kalau tulip 3 layer itu berarti nanti kita 3 kali tuang. Di sini saya akan kasih tipsnya pada sahabat. Nah, dan kita mulai lagi steam milk. Oke, mulai dengan flashing, cari posisi yang nyaman, lalu kita mulai buat rounding. Oke, tunggu hangat ya, 55 hingga 65 derajat. Oke, bila sudah. Nah, di sini sahabat ada tips dan trik juga. Kalau nanti ada buihnya, ya, atau kita sebut bubbling, ini bisa kita geduk-geduk dulu, ya, untuk sampai bubblingnya hilang. Bila bubblingnya sudah hilang, kita mulai kembali. Oke, di sini saya kasih patokan, biasanya sahabat, kuping dari cangkir ini sebagai garis lurus. Jadi nanti sahabat tuh punya garis lurus. Kayak mewarnai ya, kita jadi harus punya garis. Kayak di sini saya buat basic tulip 3 layer. Jadi tuang pertama, tuang kedua dorong, dan tuangan ketiga kita closing. Angkat dan dipotong. Baik, tulip 3 layer. Jadi caranya mudah, ya. Tadi kosan dia love hanya sekali tuang, ya, sahabat hanya sekali tuang, selesai ya, taruh di tengah, statis, mulai penuh, angkat, baru kita mulai patahkan. Jadi lingkaran yang terpotong hingga terbentuk love. Nah, kalau yang basic tulipnya nih sahabat, jadi nanti tuang pertama ada di tengah, lalu tuangan yang kedua dorong hingga nanti mulai ada lekukan. Nah, yang ketiga kita finishing, cukup taruh di atas ya, lalu angkat jaknya baru kita potong. Nanti dia jadi tulip 3 layer. Nah, nanti sahabat di sini jangan hanya bikin gambar, tapi sahabat harus belajar untuk apakah tekstur dari susu sahabat itu sudah sesuai. Cicipi sahabat, biasanya itu setelah kalibrasi espresso yang tadi seperti saya buat. Nah, nanti buat latte atau cappuccino untuk memastikan bahwa kalibrasi kalian itu pas. Kalau nggak pas, biasanya nanti sahabat itu mungkin kalau under dibuat lebih lama, bisa mulai dari tampingnya ya, atau emang terlalu bold tebal sehingga tampingnya dikurangi atau grain size-nya dibuat sedikit kasar. Yuk kita cicipi sahabat. Ya, di sini nih bagus nih teksturnya, nggak pecah ya, karena tadi saya udah mulai kasih beberapa masukan, cukup lama tapi masih bagus gambarnya. Berarti kita namanya frottingnya sudah sesuai. Coba kita cicipi ya sahabat. Ini pas banget. Jadi dimana kopinya itu full arabica ya, yang rasanya fruity, kompleks ya, dan bodinya tidak terlalu tebal. Nah, kita padukan dengan susu yang sudah di steam dengan perfect ya. Kenapa saya bilang perfect? Karena manisnya keluar sahabat. Susu itu kalau seandainya kita steam dengan baik, antara tekstur susu dengan tekstur kopi itu akan menyatu seperti ini. Bagaimana sahabat? Silakan dicicipi ya, dicoba di rumah dan dipraktekkan. Yuk, selamat mencoba. Nah, gimana sahabat Isnaker semua? Sudah melihat shot kopi pembelajaran menjadi barista? Saya yakin ini sangat menarik dan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dapat membantu dan bisa menjadi wirausaha muda di Kota Depok. Terima kasih. Selamat mencoba. Jangan lupa ya, Langsung subscribe, Like and comment tekan tombol lonceng. agar dapat notifikasi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada materi tutorial pembelajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Depok selanjutnya.